Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan berkah dan kasih Allah terus hadir mengalir ke dalam seluruh sisi kehidupan kita. Amin. Amin. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala pujian bagi Allah, Kaisarnya Rahimnya. Kembali kita diringankan kaki, kita hadir di masjid yang kita cinta ini. Sehat semua, sehat? Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita merasakan mendapatkan kemewahan. Apa? Kemewahan. Bapak Ibu, ketika mendengar istilah mewah, diksi kata mewah, bagi Bapak Ibu, apa yang terkesan, yang tergambarkan kalau mewah? Mewah. Melebihi segalanya, apalagi mewah, kata mewah. Rumahnya mewah, surganya mewah. Barang-barang yang mahal. Apa mewah? Apa Bu? Ayo. Barang-barang yang mahal. Tidak biasa, istimewa, apalagi luar biasa, apalagi kata mewah apa? Luxury. Ini apalagi spesial, di atas normal apalagi. Itu kata lain. Jadi kalau bisa mati setiap hari kita, termasuk hari ini kita sebenarnya udah kemewahan. Bapak Ibu bisa ngaji seperti ini mewah kan? Mewah. Mewah tidak? Mewah. Mewah tidak? Kenapa mewah? Spesial loh. Kalau seperti ini ada malaikat hadir untuk mendoakan loh, Masya Allah. Lewat ngaji kita bisa mengenal kalam Allah. Lewat ngaji kita bisa mengenal kalam Allah. Lanjut. Lewat ngaji kita bisa mengenal kalam Allah. Lewat ngaji kita bisa tahu sirah Nabi. Jadi ini pertemuan kayak gini ini rambai-rambai lagi giwen-giwen. Ini mewah sekali, sangat mewah. Jadi ketika kita bisa hadir duduk manis di pengajian kayak gini mewah. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang pengen wajib, pengen tetap hubungin anak kesehatan, ngurusin foto, ngurusin apa, gak bisa ngaji. Dia pengen, ya Allah, pengen ngaji. Dan di luar sana ada orang di luar sana sing bablas pengen ngaji orang, bahkan diajak ke kakak sana. Ada orang kayak gitu? Ada? Di sini ada yang mantan begitu? Ada? Jadi, Masya Allah, Ibu, kita bisa hadir di pengajian ini adalah mewah. Karena ini sebuah forum yang akan kita makin mengenal Allah. Maka seseorang yang makin mengenal Allah, hidupnya pasti akan makin bahagia. Kenapa? Karena akan makin yakin ada Sang Maha yang memproteksi hidup kita. Ada yang maha yang mengatur. Ada yang maha sing otak hidup. Di luar sana banyak orang uripe stres, galau, bahkan putus asa. Bahkan auzubillahi dzalik ada yang bunuh diri. Itu tanda bahwa dia seakan-akan masalah ini masih mentok masalah ini kok yang kudu bisa berdiri. Padahal ada helikopter, pertolongan, ada tetapi ketika itu tidak dapat begitu, maka boleh berakalan. Jadi ngaji seperti ini mewah atau mewah banget. Bapak Ibu kita harus banyak bersyukur Allah diberi kekuatan untuk ngaji, diberi kekuatan untuk enteng ngaji, dan
Kita mohon kepada Allah setiap saat Bapak Ibu agar kita diberi istiqomah untuk rajin ngaji, mengagendakan Senin sore aja ngaji lewat, ojo telat. Bahkan Bapak Ibu niatkan setiap bulan niatkan untuk bisa ikut tetangga guru. Kalau yang besok bulan ini udah full, jadi sore dibuka malam langsung dapat bulan depan silakan mulai ide untuk bulan depan. Ya ide siap 500.000 lah gitu. Ide daftar sih bayar sih. 500.000 mungkin transportnya 300, 400, 100 ini sanggup. Itu. Jadi ini mewah banget. Dan tidak semua orang oleh Allah dihadirkan di forum pengajian seperti ini. Dan Masya Allah Bapak Ibu, ketika kita dihadirkan seperti ini, sungguh bukan merasakan dapat hidayah luar biasa. Step by step, sedikit pelan dan pasti pintu hidayah itu akan buka. Salam dan salam kita sampaikan ke depan manusia agung, manusia mulia, uswah sangat baik, teladan terbaik Rasulullah Muhammad SAW. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Habiballah, ya Sayyidi ya Syafatullah. Kita akan terus bersalawat. Bersama itu kita harus taslimah yang tunduk atau ikut ajaran-ajarannya. Semoga kita menjadi bagian umatnya Nabi yang tak pernah bertatap muka bahkan jalan yang jauh di atas 1400 tahun, tapi terus ikut ajaran-ajarannya sehingga kita menjadi umat yang diridhoi dengan kanjeng Nabi. Amin. Yang kita muliakan guru kita Mursyiduna Syekh Haji saat tiap pertama kita terus berdoa beliau juga panjang umur di badan kemenangan perjuangannya. Amin. Bapak Ibu selamat datang kembali di Pengajian Semenan. Kemarin ketemu Mas Amin, hari ketemu saya. Insya Allah setiap pekan kita ketemu gantian Mas Amin saya. Mas Amin banyak bisa terserah tentang spiritualitas dan sangat bisa tentang perilaku dan biar sesuatu yang Bapak Ibu ketahui gimana caranya menjadi tereksekusi di kebiasaan, di ritual. Nah itu sisi saya. Oke, bagi yang HP-nya masih ada notifikasi suara boleh jadi mohon bisa digetarkan karena berarti itu masih aktif. Kalau ada telepon pasti nyalain. Kalau masih sepi ya itu berarti belum. Saat ada Bapak Ibu terdistraksi sehingga hidayahnya terganggu. Yang bisa melatih alhamdulillah Bapak Ibu ya. Saya dulu tidak pernah sadar ngaji. Kalau Bapak Ibu dulu tidak pernah open ngaji, tidak butuh ngaji, baru gak sendirian, saya juga begitu. Bahkan saya mulai ngaji baru menjelang umur 40-an. Setelah sadar diri Bapak Ibu, umur sudah semakin tua. Dan saya mulai intensif ngaji sebenarnya di tahun 2006. Itu pun bukan karena niat ya. Karena saya suka ngadem di masjid. Ngadem ini Masjid Asy-Syifa Karyati dan Sojuran. Karena Selasa siang kita ke pengajian tawakal itu ya Pak Kamaluddin. Ngaji di sana. Dan Bapak Ibu semenjak itu Bapak Ibu saya jadi rajin ngaji sampai Rabu ngaji. Dulu nggak pernah ngaji sama sekali kecuali juga Yasin atau Gunting Pokok. Tapi betul-betul tidak pernah Bapak Ibu mengkhususkan diri mengagendakan mengaji. Alhamdulillah ngaji. Jadi besok nanti alhamdulillah akhirnya ngaji, alhamdulillah ngaji. Tetapi Bapak Ibu setelah ngaji ternyata saya punya masalah baru. Dulu rasanya gak punya masalah itu. Setelah ngaji itu malah ada masalah baru. Apa masalah baru? Masalah baru bagi saya adalah ternyata saya jadi melihat dosa-dosa saya di masa lalu. Karena ngaji itu ngaji hakikat, ngaji tawakal, bukan ngaji fikih, caranya bunuh dia, bukan itu. Itu banyak penting ya. Tapi sejarah saya ngaji tawakal itu ngaji hakikat. Kecintaan pada Allah gitu-gitu ya. Hakikat penghambaan pada Allah,
Jadi Sarmati dulu nggak pernah ngaji, begitu ngaji justru masalah baru muncul. Kenapa? Jadi ketika saat ngaji saya mengalami sikap ambigu namanya. Ambigu. Apa ambigu? Sikap menduga, ambigu. Ambigu itu sikap menduga. Dalam diri senang bisa ngaji, bisa sholawat. Itu senangnya di situ. Tambah ayat, tambah tentrem, itu. Tetapi tadi tambah Bapak Ibu, tambah mengalami goncangan jiwa. Goncangan kenapa Bapak Ibu? Yang dulu dosa-dosa masa lalu itu muncul apa? Dosa-dosa pranikah, kemudian nikah, kemudian masalah. Jadi ngaji itu Bapak Ibu, saya ada sikap tadi. Saya bersyukur saya ngaji. Nih ya Allah, dosa-dosaku jadi cetawelo-welo. Cetawelo-welo masa lalu nih. Cetawelo. Ketok kabeh zaman nong-nonganku ngono ya. Kata yo bisa dosa itu masalah. Soal dunia perdukunan aku biyen atau kata perdukur itu. Soal gue rezeki ya. Kalau orang ngomong sikat, apa? Ini masalah saya. Sholat ya, sholat nih. Apalagi bisa yang lain, artinya bisa mati. Saya seakan-akan kayak ditunjukkan itu sama masalah. Ngeri. Apa yang bikin ngeri? Ya, apa yang bikin ngeri? Apa yang bikin ngeri Bapak Ibu? Yang bikin ngeri adalah azab-azab Allah. Kalian Pak, Bentar Pak, ini salah baterai malahan, kasih yang gede. jadi usaha mati yang ngeri itu umur tambah tua. Umur tambah tua. Umur tambah tua. Tambah tua, dosanya pirang-pirang, peti azab ini dunia. Takut dengan azab, takut. Dan takut sewaktu-waktu ketika Allah panggil belum bisa. Jadi besar mati saya ini dengan pertama waktu, pertama umur, aku pengen berbuat sesuatu. Kenapa? Tadi karena saya merasa dosa begitu banyak. Dan dosa itu ternyata ya ngapura, tapi ternyata dosa kan ngomong semua ngeplak, betul ya? Kerasane wong fitnah, guru-guru ngaji jadi ngono kuwi ra entuk tahu. Guru-guru ngaji apa? Dadi ngerti apa? Jadi bisa ngerti, jadi sadar ini azab luar biasa ya. Jadi makin takut dengan azab-azab Allah, bahkan jika nanti dipanggil sewaktu-waktu ngeri. Wah. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu lewat ngaji juga. Ini kabar baik. Ternyata banyak dosa-dosa Bapak Ibu yang bisa diampuni dengan amal-amal soleh. Nah, ini kabar baik. Banyak dosa yang diampuni gara-gara amal soleh. Berarti nggak dosa begitu banyak tadi, berarti satu itu kita ampun, betul ya? Dan sekutu. Tapi masalahnya tadi terlalu banyak dosa, dulu tidak sadar dosa sehingga kan boro-boro minta ampun, betul tidak? Karena orang dosa yang ngerti kita lucu. Artinya nanti pasti logika saya saudara.
Akan banyak dosa-dosa yang kita nggak sempat minta ampun. Kenapa? Nggak sadar itu dosa. Karena nggak sadar itu dosa ya bablas wae gitu. Penak wae banget berulang-ulang kan kali ini. Jadi banyak dosa tidak disadari, tidak diketahui kalau itu dosa dan dilakukan terus. Kan ngeri. Ngeri banget. Tetapi tadi kabar baiknya, wow, dari pengajian itu ternyata betul-betul banyak dosa-dosa yang diampuni karena amal soleh. Nah maka setelah itu Bapak Ibu mikir, apa ya, ide apa ya, bisa amal soleh. Apa ya tindakan-tindakan sehingga nyapu bersih dosa-dosa ini. Kan gitu. Karena tadi lewat kata-kata, lewat mohon ampun, Bapak Ibu, lewat mohon ampun kan banyak yang nggak kelewat gitu. Maka berarti logika saya yang sederhana, iki kudu duwe ngamal agul-agul, punya amal-amal agul-agul yang bisa menyapu, punya peluang menyapu dosa-dosa. Apa? Maka Bapak Ibu mulai saat itulah Bapak Ibu terus ngaji pokoknya di tawakal itu. Karena itu tawakal itu pokoknya di tawakal itu sampai kalau Ramadan itu ikut apa itu tingkat macam-macam semuanya. Dan akhirnya Bapak Ibu itu Pak Kam Kamaludin itu simbol jadi saya sama ngaji. Not akhirnya pengembara Bapak Ibu aku ngaji kono kene. Jadi Bapak Ibu menyebut Semarang ngasih yang branded lah, yang dikenal. Saya pasti hampir pasti pada di dalam WHO pernah di sana. Apa meneh? Jadi kiai-kiai Bapak Ibu, kiai-kiai, guru-guru, habib, yang ngajarkan ilmu yang branded itu masih banyak orang sadar. Semarang Pak di waduh. Dan memang apa goal saya? Goal saya ngaji mana bisa nuntut tadi amal-amal soleh. Karena nggak punya ide blank. Ada amalan-amalan yang bisa men-clean up dosa-dosa. Mengklik bisa. Maka ngaji rono rene saya cari referensi biar dapat ide ngaji sing ngamal lagi pengembaraan jauh kesana kemari belum ketemu Bapak Ibu. Nah tahun 2009 Bapak Ibu, tahun 2009 Donald Petro ada launching IBM, Indonesia Islamic Business Forum. Kebetulan saya juga satu ikut menginisiasi bareng-bareng, dan setelah sama Kiai Sadi. Dan ketika ketemu Kiai Sadi, saya juga ambigu lagi, sikap kedua lagi. Ini matanya keren, top strike, Taiwan, untuk poin top strike, sangat edukatif, top strike. Tapi yang buat saya nggak simpatik. Kenapa nggak simpatik? Karena pakai jubah, karena pakai udeng itu ya. Jujur agak trauma dengan jubah-jubahan, aku tuh trauma. Kenapa? Karena dulu tinggal di Permatamuri, Bapak Ibu. Saya tinggal di Permatamuri kalian, Bapak Ibu. Kan tadi kan saya mencari ngamal apa, dan bisa menghapus. Saya iso dosa-dosa iso di-clean up, itu kan di pikiran saya. Nah di Permatamuri itu datang orang-orang yang jubahan, Bapak Ibu. Wih malah kerepotin warga, Bapak Ibu. Kerepotin, ya kan ingkung. Wih kerepotin. Gak kayak gini deh. Kudu cium tangan, sementara kaya ini gak jelas.
ngomongin jorok-jorok. Enggak deh. Maka Ibu ketika lihat Prophet Saji itu ya senang materinya, tapi juga penampilannya saya sangat lontras. Tetapi kok materinya keren, materinya kok keren. Royal Top Strike. Top Strike itu apa? Top Strike apa? Top Strike? Top Strike apa? Top Strike. Sorry ya, saya kadang agak susah ngomong bahasa Indonesia. Top Strike to the point sih. To the point. Terus nggak boleh. Nah itu kan Top Strike. Nggak pakai kalimat-kalimat sebaiknya. Lu pelit. Nah itu Top Strike. Lu pelit. Lu kebanyakan tidur. Nah itu Top Strike. Lu kebanyakan tidur. Lu kebanyakan tidur. Lu pelit. Nah itu Top Strike. Saya itu bicara terus terang. Nah, saya sukanya di situ. Nah, saudara-saudara, lagi-lagi saya sedang pencarian tadi. Aku nyari tadi. Aku kudu ngaji sing untuk langkah-langkah guiding agar bisa ngamal soleh. Ini kudu piye karena saya nggak punya ide gitu. Problemnya nggak punya ide. Khairun nas anfa'u linnas. Iya, caranya kan nggak ketemu. Saya nggak ketemu kali itu. Kamu diwakil Allah di muka, iya ngerti caranya. Jadi saya butuh how to-nya, caranya piye? Ya, aku kudu piye? Nah, gitu. Iya, nah, aku tuh piye-nya tuh. Nah, itu akhirnya alhamdulillah saya minta Jakarta tolong Pak Ibu dikenalkan dengan beliau. Wih, yes, Jakarta naik pesawat. Diantar di pengajian di rumahnya dulu. Keren ini, keren. Udah sampaikan, ya kalau mau tahu ini yang pengajian bulanan, nah dia datang di bulanan. Nah, saya menikmati talk straight itu, menikmati kajian-kajian talk straight, nah, oke. Terus bulanan lama-lama ada yang dalam malam juara ngaji juga. Tetapi sekian waktu ya berbuat. Ini belum aku tuh biayanya itu belum ketemu. Alhamdulillah bisa mati. Laki-laki Bapak Ibu sama mati, laki-laki dosa masa lalu saya begitu bertumpuk, ini terus menghambat pikiran Bapak Ibu. Amal-amal kebaikan, penghapus dosa, iya ini ngopo, itu kan terus jadi pernah dibenak Bapak Ibu ya. Selama ini wis Bapak bergulir Bapak Ibu. Nah, bisa mati, akhirnya hadir di majelis itu. Ketemu Tanjung Guru. Tanjung Guru, ini jawaban saya ketemu di Tanjung Guru. Apa tadi pertanyaan saya? Aku tuh piye? Aku tuh ngamal opo? Aku tuh piye? Aku tuh berbuat opo? Karena dosa aku pirang-pirang. Aku tuh ngamal saya oke. Agar apa? Agar bisa menghapus dosa-dosa aku. Bisa tetap robanan dolar, minta ampun, istighfar. Iya. Saya nyapu. Ya, akhirnya ada di majelis itu. Lihat lagi. Dan bisa mati di sana berhadapan ada orang-orang yang luar biasa, orang sepuh-sepuh, resek-resek loh. Kerajai apa? Kelapa. Belanda. Itu kan tidak sederhana, betul? Tetapi Tanjung Guru menjadi makin indah karena ada orang-orang yang ngeresi Belanda.
Dan ini juga orang-orang sepuh-sepuh. Ya siapapun artinya, loh iki ternyata, yang ini gitu loh. Sadar isolasi. Oh ini. Berarti saya yang sama. Dan tidak harus kita guru. Dimanapun. Terus, ya ada orang-orang bilangnya ini loh ya. Gawe apa, ini. Berarti lewat tenaga pun bisa. Karena aku juga duit yang berkepok-kepok. Enggak harus punya modal ilmu, saya mau daki-daki, sak-dolaki. Berarti enggak harus butuh mondok untuk berbuat kebaikan. Orang butuh mondok, saya tebu ireng, tebu hijau, tebu ungu, tebu abu-abu. Orang butuh pendidikan tinggi, S1, S2, S3, S3, enggak. Ini pemandangan indah, Pak. Oh, yes. Jadi bisa betul-betul kota pencerahan. Yes, pencerahan. Bisa. Dan saya lihat ini orang-orang nggak sembarangan loh, Ibu. Ya nggak segini kita ya Pak. Tapi mereka itu ternyata sebagian orang band ini pengusaha loh, Ibu. Masuk pengusaha loh. Mas Suryati ini pengusaha, kita ini pengusaha top loh. Ini orang-orang profesional perusahaan. Tukang ojol juga. Artinya, wow ini profiling. Kita bisa berbuat sesuai dengan kemauan kita. Bikin saya ketok, saya yang ketok, masih. Ana sing ra ketok. Lah sing godhog wedang, sing godhog pohon, sing masak, sing nggo beras, nggo pohon, nyambel, kan enggak kepoto, betul? Oh, itu berperan kabeh. Berperan kabeh. Ana sing ndek mobil ndek ngangkut pasti ngangkut penumpang gitu. Artinya penampakannya seperti ini, Pak. Ini penampakan. Tapi ada tidak nampak. Saya masak, saya go sabun, saya kamar mandi. Ibu ini juga, ini pengusaha basic talent, Ibu. Aku lagi jahit kayak beliau, jahit baju. Ibu pernah jahitkan di kakaknya belum? Belum ya? Belum? Oh, kakarya? Suami. Ini cara saya jahitan kakarya. Oh iya. Jahitannya kau cuma siji semangat saya. 750 dulu ya. 750. Sing bayar. Di karton siji. Kakarya. Belum kayak ini. Jahitnya ini tak saya kan berubah. Iya gitu. Artinya Ibu kembali. Jadi ternyata ini yang aku cari, ini contoh-contoh welo-welo. Saya tuh butuh guiding gitu. Karena saya tidak ingin ngaji apa? Semua ngaji bicara Quran, bicara sunnah. Tapi saya butuh guiding. Apa itu guiding? Panduan, contoh. Aku kudu piye? Aku kudu apa? Jangan sampai seperti sekian tahun ini dari tahun 2006 sampai 2009 ngaji kono kene hanya bangga dengan sholawatnya saya ngongkek, dikir saya ngongkek, melukau neng Surabaya, neng Pati, neng Kudus, neng Solotigun, kohalnya bagus, dikirnya keren. Tapi yang aku cari, yang saya cari tadi apa? Apa ngamali sih kemarin tambah apa ya apa? Dia bisa mati. Betul ditunjukkan dengan mata kepala. Ya sekali lagi nyapu-nyapu. Ya keren. Kan orang bayaran, dia juga urunan untuk nyantar elef.
Nah, dosa mati apa artinya? Akhirnya kesimpulan saya, teramat banyak hal yang bisa dilakukan. Tulis kalau diusahakan. Teramat banyak hal yang bisa dilakukan. Agar apa? Agar kita punya amal banyak. Ya, salah satu fungsi amal adalah menghapus dosa. Satu fungsi. Belum bisa pahala, belum bisa yang lain-lain. Termasuk bawain silver queen pada saya. Kode. Kita mau dia siji seneng anakku, gak usah. Gak usah, sama kan cuma satu unit. Anak ada gulanya tinggi, protein tinggi. Jadi mati teramat banyak hal yang bisa dilakukan dan banyak orang tidak menjadikan amal soleh jadi program. Kesimpulan saya, banyak orang beramal soleh itu ketika dijauhin. Banyak orang tidak proaktif, atau proaktif ya. Berperan. Itu jemput gula. Banyak orang yang lagi dijauhin tolong, lagi berbuat. Sementara tadi Bapak Ibu, kita butuh proyek untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita punya proyek untuk sanggup mati. Tetapi sebuah proyek yang banyak orang tidak lakukan, tidak proaktif. Ya nek diajak lagi melu, nek jawi tulung lagi cucur itu. Sementara ini proyek dunia akhirat dosanya kita buat, kita perlu kali. Dosanya pirang-pirang, ini punya dosa. Banyak, Pak. Benar nih. Oke, itu. Tututnya di dosa namanya. Benar nih. Siapa dosanya banyak? Alhamdulillah sering ngajinya lulus. Ya, jadi bisa mati ketemu. Oh, nah untuk ketemu kalimat itu kan bagi saya Mas Budi. Anugerah terbesar saya di asal adalah ternyata teramat banyak hal yang bisa dilakukan. Bagi saya ini woaha saya biasa waktu itu. Woaha, pencerahan yang luar biasa. Ini bagi saya insightful. Ternyata teramat banyak yang bisa dilakukan dan dicontohin gitu. Artinya tinggal delok, berarti boleh iso gitu. Aku resik-resik ya iso. Aku nyapu ya iso. Ya rasa lantar sedelo iso. Kenapa Ibu? Allah tidak melihat tindakan, tapi Allah melihat apa? Hati. Boleh jadi ada orang kalau ke masjid satu dino gawakan ibu. Penampilannya, penampakannya, simptomnya memang ngasih-ngasih kocok. Tetapi ketika nawaitunya adalah perawat Baitullah. Keren apa keren? Keren. Ibu-ibu di Waitullah itu ada loh ibu. Kerjanya ngeceki mukena sarung-sarung sing di masjid itu loh. Begitu ono sing dienggo, langsung digo cuci sesuk. Keren. Ketoke mung jigo pakaian. Tapi nawaitunya ketika nawaitu menyiapkan fasilitas ibadah bagi orang-orang mau mengenal Allah, keren banget. Keren banget. Sayangnya sing barang-barang kaya ini tidak dijadikan proyek. Nah, Masya Allah. Nah ini pencarian saya luar biasa. Ternyata teramat banyak yang bisa dilakukan. Ternyata kita hanya butuh contoh, butuh demonstrate. Dan saya melihat banyak orang yang seperti saya pengen berbuat baik, urung temandang. Kenapa? Miskin contoh. Nah, bisa mati, jadi semangat saya. Akhirnya opo sing iso tak lakoni. Mikir apa tak lakoni. Jadi aku saya ya iso ya. Ini pernah nih Tanjung Priok kalau saya resik. Kok jam kok bareng kita 3 dino geges-geges. Ini 3 dino geges. Melu
Kalau masak paving, wah semangat. Kalau wah ya, baru makan semua oke. Baru itu dulu ke stasiunnya apa-apa. Berarti saya tidak di sini. Karena bukan apa-apa, karena belum terlatih aja. Nah, maka ibu bisa mencari apa sih saya lakoni. Nah, kebetulan saya senang belajar, senang baca buku. Apalagi profesi saya jadi pria panggilan, ngomong di sana sini. Kenapa tidak? Lewat itu saya berdakwah. Oh, berarti dakwah usaha kain? Ya antara lain. Ini nunggu diundang kapan? Siapa lu? Gitu? Siapa lu? Nunggu diundang. Maka caranya apa ibu? Mulai saya datangi teman-teman, konco-konco aktivis Aisyah, kan banyak teman saya di sana. Muslim, wah, saya tak misi. Termasuk sejarah di Walter ini, nawake Bu Titi, deal, yo, 2 tahun, yo, 2 tahun baru kelar. Bu Titi yo, enggak bego. 2 tahun deh. Bu Heni 2 tahun. Bu Heni 2 tahun. Ya Bu Heni gini, akhirnya Bu Heni parah lagi. 2 tahun lagi gelar, jalan lagi, akhirnya madeg baru balik lagi. Tapi Bu, apa sih tak lakoni kan? Maka Bu tadi kalau cari apa sih tak lakoni, tetapi nara ketemu aku harus tak lakoni. Akhirnya betul Bu, bismillah memang agel-agelku, amalanku ya kuwi. Udah kali konco-konco ngisi pengajian cilik-cilik. Bukan juga pengajian besar. Pertemuan PKK, ngisi PKK. Marilah besok keluarga terang dengan PKK. Mari kita nyanyi. Saya kasih refnya. Hidup kotor raya makan sangat terpakai. Saya PKK. Kan prihatin. Pertemuan PKK cuma demo-demo panci, demo-demo popcorn gitu kan. Kan di agama lumayan. Betul, ini cara berpikir saya. Maka belum tawarkan diri. Oh banyak ditolak, banyak di. Tapi bismillah kan aku pengen berbuat. Yang dredeg, yang keliru, yang salah, yang diprotes itu dinamika. So, Bapak Ibu, hari ini sekian tahun dan hari ini sama sebagian Bapak Ibu. Setelah bertemu teramat banyak hal yang bisa dilakukan Bapak Ibu. Dan hari ini alhamdulillah Bapak Ibu sadar ternyata di luar sana banyak orang-orang yang hidupnya sangat bahagia. Saya melihat orang-orang di luar sana Bapak Ibu yang hidupnya sangat happy. Kenapa? Karena dia punya rutinitas yang berkelas. Dia juga mau bisnis, juga profesional, punya kesibukan lain yang bernilai. Banyak di luar sana, saya cuma kurang gaul aja ternyata. Banyak orang-orang yang betul-betul waktu-waktunya tidak cuma ngurusi, mohon maaf bahasa kasarnya, perutnya sendiri. Kalau ibu-ibu saya ngurusi Bustanul Atfal, sepo, keren. Kalau saya ngurusi panti, kalau saya ngurusi. Bahkan hari ini Ibu, saya punya tambah banyak referensi orang-orang yang luar biasa. Salah satu yang saya kenal, yang saya rutin ke sana, partner di saya adalah Mas Indianto. Isinya dokter spesialis kulit. Dia punya proyek agol-agol untuk amal soleh. Apa proyeknya? Proyeknya adalah punya TPG. TPG-nya nggak main-main. TPG untuk anak-anak berkebutuhan khusus.
Jadi TPQ-nya satu TPQ muridnya cuma 11 tok. Lek bocah-bocah berkebutuhan khusus kabeh. Tuna-tuna aku ya. Tuna Greta, tuna rungu, autism. Dia mau berrepot-repot ngurusi guru yang mau ngajar. Guru-guru SLB ya sore ini. Nyadarkan orang tua untuk bahkan gak cuma itu, jemputi. Jadi jemputi. Ya namanya bukan khusus banyak yang terbatas dan sebagainya. Waktu ada nanti kendaraan KP betul? Jemputi. Oh ini keren. Jadi hari ini Mas Idi dan Bu Novi itu cuma ngurus total targetnya sih sekabupaten Pati. Semua punya gaya harapan. Ayo kudu kontrak macam-macam dan sebagainya. Targetnya cuma Kabupaten Pati, tapi hari baru punya 5 kontrak kecamatan. Jadi muridnya keren kan ngurusin aku, ngurusin TPQ, muridnya kira total 40 tahun. Kenapa? Orang dokter. Keren. Banyak hal yang bisa di. Nah saya begini bu, saya tak lakoni. Aku yang pengurus masjid. Ya piye, tapi aku lagu saya berdakwah seperti ini. Ini aku lagu saya. Apa sing aku lakukan duit. Piro unlimited. Jadi banyak orang-orang yang punya ritual-ritual yang berkelas. Dan alhamdulillah Bapak Ibu akhirnya yang saya cari ketemu. Dan hari ini Bapak Ibu saya bersyukur Bapak Ibu saya menikmati rutinitas yang makin berkelas. Di luar saya jemput rezeki yang ini kayak hari ini Bapak Ibu saya. Tadi pagi wes tadi pagi. Oh tadi nggak ada siapa. Besok pagi, iya besok pagi nih. Kemana hari? Malam iya, Rabu pagi iya. Rabu malam iya. Besok Kamis pagi iya. Baru Kamis tengah hari neng Surabaya. Yang ini. Dan Ibu sama satu kebahagiaan yang luar biasa. Hidup saya penuh gairah. Hidup saya penuh makna. Saya bisa merasakan before dan after, sebelum dan sesudah. Biar sebelum jadi orang yang proaktif tadi cuma apa cuma mau ngaji ini sampai lagi. Dan begitu mulai berdua, yang dari dulu di Walter cuma 2-3 orang, berarti sekian orang rutin, orang sama macam-macam. Itu kebahagiaan dirasakan oleh Bu Dr. Novi ketika anak berkebutuhan khusus bisa mulai baca Quran dikit-dikit, malah nangis. Kebahagiaannya luar biasa. Dulu ibu-ibunya orang tuanya dilambai putus asa dengan anaknya berkebutuhan khusus. Sekarang punya harapan baru, ada Allah ternyata. Bahkan tidak cuma itu, di Pali itu, di Gria Harapan itu kan orang tua semangat nganter. Maka kini sekolah gue bocah-bocah sing tua juga ada kelas D, jadi TP ini loro. Di sini TP bocah-bocah sampainya taman kawan-kawan. Bertanya yang Bapak Ibu, bisakah Bapak Ibu menemukan sesuatu yang bisa Bapak Ibu jalani? Bisa? Bisa? Mana soalnya? Bisa? Bisa? Mau ditenani, mau iseng-iseng? Temani. Apa kalau ini pilihan? Tetapi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu seperti saya punya masalah yang kelam, banyak dosa, berlimpah dosa,
apalagi sebagian bapak ibu yang tukang riba, tukang zina, tukang ngemplang, bahkan harus gugul kandungan, durhaka kepada orang tua, tidak jalankan tugas sebagai istri yang baik, suami yang baik. Bagi bapak ibu yang bergelimang dosa, mesti dukun, mesti nyantet uang, bojone ora mata, rezeki kok ya, pas-pasan terus prospek di pas-pasan, masalah kok bertubi-tubi datang silih berganti kelar-kelar. Kalau sedulur ada seakur, kalau itu gelut terus. Oh, no way. Dari sisi kehidupan Bapak Ibu, jangan-jangan atau boleh jadi Bapak Ibu sedang diazab oleh Allah. Maka supaya istighfar kepada Allah dan melakukan kebaikan-kebaikan. Sekaligus cari bekal untuk nanti kematian yang indah. Amin. 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 Siapa yang hari ini belajar sesuatu yang berharga? Saya. Ya, jadi bisa mati apa PR kita? PR kita adalah hari ini membentuk rutinitas yang berkelas. Ini PR kita. PR kita, project kita membentuk rutinitas berkelas. Ini PR kita. Apa PR-nya? Membentuk rutinitas berkelas. Apa itu rutinitas? Rutinitas aktivitas yang menjadi kebiasaan, ritmik, rutin itu berkelanjutan, berkesinambungan. Itu rutinitas yang berkesinambungan, yang berketerusan gitu loh. Berketerusan. Jadi project kita namanya project ya. Project itu kan sesuatu yang mesti dikerjain tenanan gitu. Jadi project kita adalah membangun rutinitas berkelas. Apa tadi rutinitas? Sesuatu yang terus berulang-ulang menjadi irama kehidupan kita terus dan itu berkelas. Apa itu berkelas? Bukan rutinitas yang sekedar menjalani, sekedar killing time, sekedar wall posting time, tetapi yang itu berkelasnya itu mendekatkan kita pada goal kita, mendekatkan pada impian-impian kita, pada dream kita, pada harapan-harapan kita, gitu. Ini PR kita, PR kita. Jadi PR kita adalah membentuk rutinitas itu. Ini PR besar. Kenapa? Jika ini kita tidak jadikan project, hati-hati, kita akan terus melakukan hal yang sama dan berulang. Kenapa project? Ini sesuatu yang kudu dirampungke. Mas Amin kemarin ambil S2. Punya target, punya project, ngerampungke daftar S2. Targetnya 2 tahun kudu kelar. Maka bombe carane selama 2 tahun tirakat. Ya kudu sinau, ya kudu kuwi, kudu kuliah meneh, kudu kuliah bahasa Inggris, kudu iki, itu bagian ditirakat. Kalau Mas Amin aku tuh belajar, akhirnya nggak terukur, betul tidak? Maka cara Mas Amin adalah ambil S2. Jadi project, nah itu kan project. Jadi Bapak Hormati tugas kita untuk project. Project saya untuk amal soleh dakwah D. Jadi saya punya kode D. Saya punya 3 project. Bapak Ibu, saya punya 3 project kehidupan saya. Yang ada project, ada satu yang saya kerjakan. Wah, dengan ramai-ramai. Ada 3 project. Pertama D itu dakwah. Saya kasih kode D40++. Jadi saya berdakwah untuk orang untuk 40 tahun ke atas dakwah saya. Jadi kalau belum 40,
kok menikmati acara saya, itu keren. Karena dakwah sama untuk segmen 40 tahun yang plus. Maka Bapak Ibu, saya kudu akhirnya itu kudu nyiapin materi, kudu belajar meneh, bikin skrip, desain PPT. Sehingga itu aku loh Bapak Ibu ini. Tapi kan aku yang konsepnya kayak ini, kurang ini, bukan gawean gue. Ini proyek. Jadi proyek ada proyek dakwah, yang ada proyek Maisah itu proyek golek rezeki wong wae. Ben iso biaya dakwah, ben iso tipu beras, ben iso mulai anak-anak. Itu proyek perjuangan rezeki. Dan yang ketiga proyek scale up namanya. Scale up itu peningkatan skalanya, levelnya. Jadi kelak dakwah sampai tambah besar ketika itu scale up. Tiga proyek. Jadi Bapak Ibu, usul saya siapkan diri untuk punya proyek. Proyek apa itu? Proyek amal soleh. Bila proyek yang lain. Namanya proyek sesuatu diperjuangkan, tersistematisasi, siapkan waktu, tenaga, pikiran, uang, sehingga nanti kelak proyek itu jadi rutinitas, menjadi bagian dari kehidupan Bapak Ibu. Akhirnya nanti makin ke belakang Bapak Ibu, makin ke belakang maka Bapak Ibu, makin ke belakang kita akan makin punya rutinitas yang berkelas. Oke, saya akan contoh di luar sana. Saya punya kawan dekat Bapak Ibu, namanya Dokter Berlian, Bu Titi. Dokter Berlian, ya seperti yang lain dia dokter. Ya dokter kan layani pasien. Dia juga akhirnya bangun bisnis, punya klinik. Bukan kliniknya cuma satu. Tidak cuma klinik, akhirnya bergerak ke bisnis kuliner juga. Akhirnya punya bisnis kuliner. Bahkan punya saat ini punya stable itu tempat latihan berkuda. Artinya hari ini Bapak Ibu, bahkan Dokter Berlian bicara menjemput rezeki, dia menjadi manusia 4 kuadran. Kalau kita belajar Robert Kiyosaki, dia seorang karyawan juga, ada gajian juga. Dia seorang self-employed, karena seorang dokter ini self-employed. Dia seorang business owner, pemilik bisnis, dan dia juga seorang investor. Nah, untuk jemput rezeki saja dia punya 4 kuadran. Jadi employee, karyawan, self-employed, orang bekerja pada dia sendiri. Kemudian dia juga seorang business owner, dia pemilik bisnis, membangun bisnis. Yang berikutnya kemudian dia juga investor. Ini baru profesi. Bandingkan dengan berlian-berlian di luar sana, sehingga ngadeg jejak ngeliwatnya ngos-ngosan. Ada orang sosial seperti itu kan? Ada? Seumuran meh 50 ngeliwat nih sing ngos-ngosan, gitu tugas kalau gram aja masih ngos-ngosan. Ada yang salah. Sementara di luar sana ada orang-orang yang Masya Allah, Dokter Berlian tidak cuma jemput rezeki dari 4 kuadran. Beliau juga seorang pendakwah yang luar biasa. Pendakwah menggerakkan majelis di Limpok sana. Yang salah satunya setiap hari Ahad ada pengajian Ahad pagi yang hadir 1.500 orang. Dulu cuma mau ketemu apa-apa. 1.500 mau setiap Ahad pagi. Saya dan Mas Habib pun punya jadwal di sana. Tidak cuma itu, sampai Rabu, Selasa malam ada pengajian di rumahnya. Pengajian di rumahnya yang datang itu khusus.
Datang saya juga punya jabal sana Mas Amin. Orang datang dikasih makan, keren. Dokter beliau juga warganya, Masya Allah. Anak-anak, ya Allah. Inilah sosok saya sebut manusia multi talenta, manusia multi ritual yang berkelas. Bisa nggak kita berproses memiliki ritual yang berkelas itu? Bisa? 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 Caranya? Lihat toh. Mau tahu? Mau tahu? Sampai mau tahu? Saya. Dikasih tahu nggak ya? Yang gampang, Bapak Ibu izinkan saya mengumpamakan dengan Android yang HP punya. Android kita ini Bapak Ibu punya banyak aplikasi, betul? Apa fungsi aplikasi? Apa aplikasi? Ya, apa fungsi aplikasi? Antara lain. Jadi begitu ada aplikasi tertentu, maka gadget kita bisa berfungsi untuk tertentu gitu. Setuju? HP Bapak Ibu ada aplikasi ChatGPT nggak? Ada. Ada nggak? Ada. Siapa yang ada? Ketika Bapak Ibu punya ada di HP Bapak Ibu ada aplikasi ChatGPT, setelah aplikasi terpasang ChatGPT, maka HP Bapak Ibu bisa digunakan untuk memainkan ChatGPT, betul? Ketika Bapak Ibu HP-nya nggak ada aplikasi, maka tidak bisa untuk memfungsikan ChatGPT. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada aplikasi Traveloka, KAI Access, ketika ada aplikasi Traveloka, maka bisa pesan hotel, pesawat, macam-macam pakai Traveloka, betul? Betul? Ketika Bapak ada aplikasi WA, maka Bapak bisa menggunakan WA-nya. Secanggih-canggih gadget Bapak Ibu, ketika tidak dibenamkan aplikasi WA, maka HP Bapak Ibu tidak bisa untuk WA-nya, betul? Nah, tubuh kita juga begitu Bapak Ibu. Unit-unit perilaku tadi, unit-unit ritual, unit-unit aktivitas itu bisa ada karena telah terpasang, telah diinstal. Bapak Ibu ada setiap hari Senin ngaji ya sama kita. Karena wis biasa hadir berarti sudah terinstall, betul tidak? Ketika terinstall maka Bapak Ibu Senin kudu ngaji, betul? Maka Bapak Ibu diri Bapak Ibu kan mengharuskan Bapak Ibu untuk Senin ngaji. Nek ra ngaji harus sing kurang. Kenapa? Telah terpasang. Sebaliknya Bapak Ibu sudah terpasang, ning kok prei izin nomor 39 apa? Besok bukan depan izin nomor sekian apa? Wong yang sama. Ojan izin. Sesungguhnya Bapak Ibu sedang uninstall pengajian Senin. Ketika sudah uninstall, sudah nggak ada programnya. Diajak ngaji, meskipun belum keluar dari grup, meskipun dia nganggur, tubuhnya tidak mengharuskan untuk hadir untuk ngisi. Ketika Bapak Ibu sudah punya aplikasi berbuat, nek Senin kadang nggak mau deh urun tahun petis misalnya. Setiap Senin go, ini bukan masalah jumlah loh. Ini nggak berkaitan kemampuan ekonomi, tapi butuh aplikasi yang kudu nggowo. Begitu nggowo Bapak Ibu, tertanam Senin kudu nggowo. Ketika di Wayutomo ada ibu-ibu saben ning masjid paling enggak 2-3 hari ngecek lemari kaca. Ketika ana kerudung sarung sing ora plastikan berarti wis dipakai wong.
segera dibawa pulang, dicuci, disetrika, bolondre mode nggak tahu, besok gawa meneh nengok. Ini aplikasi. Maka sang ibu itu polanya aplikasinya setiap 2-3 hari neng masjid ngecek rukuh kang sarung. Itu aplikasi. Maka Ibu dari sini kita paham, makin banyak aplikasi terpasang dalam diri kita, Bapak Ibu, maka makin banyak ritual yang bekerja. Dokter berlian, Bapak Ibu, dia punya aplikasi dokter. Ya karena sekolah suwe. Aplikasi klinik, karena udah bangun klinik dari 2 orang 3 orang jadi 1 klinik, bangun klinik berikutnya, berarti dia punya aplikasi klinik, aplikasi bisnis, nggak cuma klinik, bisnis kuliner, bisnis udah. Nanti aplikasi apa mana termasuk ngurusi umat masalah jadi aplikasi. Akhirnya hari ini seorang dokter berlian punya multi aplikasi. Jadi besok nanti apa tugas kita? Tugas kita memasang aplikasi. Masang. Caranya apa Ibu? Oke. Caranya pasang. Pasang. Kalau HP, gadget, laptop kan tinggal diinstal aja, betul ya? Tapi kalau aplikasi diri kita kudu dipaksa. Allahumma dipaksa. Gak ada cara lain. Gak ada cara lain. Kudu dipaksa. Berat, namanya maksa. Maksa itu masih agak apa, betul ya? Maksa itu kan ngantuk, dia kudu tetap sholat, itu kan maksa, betul? Betul ya? Ngantuk, ini kudu sholat, maksa. Udah, ini kudu bujang, gak payung, ini maksa. Betul ya? Ini jajan ngaji, abot, ini kudu ngantuk, itu maksa namanya. Maksa, ini jajan lagi males, ini kudu ngantuk anaknya sekolah, itu maksa. Jadi memaksa, apa itu maksa? Melakukan sesuatu yang tubuhnya itu belum selaras gitu, itu maksa. Tubuhnya tidak sedang kondusif untuk melakukan itu maksa. Maksa. Jadi paksa nggak bisa tidak. Paksa bangun dini hari. Paksa berbuat. Paksa berduit, infak, besok nggak yatim. Paksa besok nggak yatim, nyumbang, terserah. Kenapa paksa? Karena belum jadi program. Kalau udah jadi program nggak perlu maksa, betul? Dipaksa kenapa? Belum ada program. Atau programnya belum terbentuk, dipaksa. Kenapa itu? Karena bisa karena biasa. Biasa karena pembiasaan. Jadi semua bentuk kebiasaan kita hari ini karena udah biasa. Kenapa kita biasa ada proses destroyer, dobrak, merusak, namanya pembiasaan. Dan banyak orang tidak sanggup di proses pembiasaan. Karena ini berat. Semoga kita menjadi orang-orang yang punya daya juang untuk melawan diri sendiri. Amin. 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 Punya greget, punya spirit untuk melawan diri, melawan kemalasan. Amin. 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 Yuk bareng-bareng satu mati baik. Membuka lembaran baru, hidup baru, hidup yang banyak ritual berkelas. Amin. Amin. Amin ya. Sing-singkan lengan baju menjadi manusia multi talenta. Jadi manusia yang padat setiap detiknya berharga. Istirahatnya pun istirahat yang sedang mengumpulkan energi. Sukses Bapak Ibu. Mari kita akhiri dengan doa Al-Fatihah.
A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana, syukur kami panjatkan padamu kasih sayang kesempatan Rahman Rahim kesempatan kebukaan hari ini kami ada di sini ya Rabb, di tempat yang penuh berkah penting, ritual penting, kebiasaan penting untuk kami benamkan dalam diri kami dengan pembiasaan hari ini ya Rabb. Kembali kami ingatkan teman kami harus terus dan terus membangun kebiasaan baru, tindakan baru ya Rabb. Kami siap memulai sedikit demi sedikit ya Rabb. Kami siap sisihkan baju, kami siap lakukan apapun demi kemajuan kami. Ampuni kami ya Rabb, sungguh selama ini kami banyak zalim pada diri kami sendiri. Banyak waktu-waktu kami terbuang, banyak waktu-waktu kami tak teroptimasi, tak termanfaatkan dengan baik. Hari ini ya Rabb, kami bersiap waktu-waktu kami untuk jalankan proyek-proyek yang banyak dalam diri kami. Proyek menjemput rezeki, proyek mendidik anak, proyek amal soleh, kontribusi pada umat, ibadah dan sebagainya ya Rabb. Kami akan padatkan diri kami dengan proyek-proyek berharga, proyek-proyek berkelas sehingga menghasilkan ritual-ritual yang berkelas. Allah, pertemuan kami dengan lingkungan, dengan circle, dengan guru-guru yang buat kami semakin mendekat merapat padamu. Beri kekuatan kami akan makin bermanfaat padamu ya Allah. Allah ya Rabbana, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, madah warahmah. Jadikan anak dan keturunan kami menjadi qurrata a'yun, menjadi hati, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa di masa nanti. Ya Allah ya Rabbana, terus dan terus jaga kami agar kami semakin mendekat merapat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.